Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Dan ketidaktentraman itu akan berlaku pula atasnya jika pada suatu saat ia mendengar berita bahwa kedua anak yang tidak bersalah itu terbunuh oleh lembu ampal atau orang lain yang dipercayanya melakukan. Karena lembu ampal sendiri tidak sampai hati, maka ia akan merasa dikejar pula oleh kesalahan karena ia tidak berusaha untuk mengurungkannya. Karena itu maka pendeta itu sendiri menjadi bingung. Ia adalah seorang pendeta istana yang wajib melindungi rahasia pimpinan pemerintahan. Ia adalah salah seorang pendamping Maharaja Singosari yang manapun. Tapi ia adalah seorang pendeta yang menyerahkan hidupnya pada pengabdian yang tulus kepada Yang Maha Agung. Namun kebingungan itu tidak terlampau lama menguasai hatinya. Berbeda dengan lembu ampal, maka pendeta istana itu pun kemudian berpegang pada nuraninya. Meskipun seandainya karena itu ia dapat dihukum pici sekalipun, ia tidak menghiraukannya lagi. Tidak ada yang pantas aku turut selain nurani kependetaanku. Apakah arti keselamatanku? Keselamatan wadahku daripada keselamatan jiwaku, berkata pendeta itu kepada diri sendiri. Dan ternyata kemudian bahwa pendeta itu benar-benar tidak menghiraukan dirinya sendiri. Meskipun ia tidak pergi dengan semata-mata tanpa usaha penyelamatan diri, maka ditemuinya Maesha Agni di bangsanya. Ketika Maesha Agni mendengar rencana itu, maka ia pun menggertakkan giginya. Benarnya ia sudah menduga sejak ia melihat sikap yang aneh di Paseban Agung. Namun bahwa Toh Joyo benar-benar telah memerintahkan untuk membunuh kedua kemenakannya itu, telah membuat dada Maesha Agni bagaikan terbakar. Meskipun demikian, Maesha Agni tidak berbuat dengan tergesa-gesa. Ia tetap menyadari betapa pentingnya ketenangan di Singosari pada saat-saat seperti ini. Saat-saat yang berbahaya karena tidak kepastian dan desas-desus yang bersimpang siur tentang perpindahan kekuasaan dari Anusapati pada Toh Joyo. Tapi Maesha Agni tidak menyampaikan berita itu kepada Ken Dedes. Maesha Agni tidak ingin Ken Dedes menjadi semakin sedih dan membuatnya semakin parah. Namun Maesha Agni tidak dapat berdiam diri pada Maesha Wongateleng. Dengan hati-hati Maesha Agni menyampaikan berita yang didengarnya dari pendeta istana itu kepada Maesha Wongateleng. Namun demikian, betapapun Maesha Agni berusaha, namun Maesha Wongateleng hampir tidak dapat menahan diri lagi. Sambil berdiri tegak ia menggeram. Aku akan menantangnya berperang tanding. Meskipun aku sadar, menang atau kalah, aku tentu akan dibunuhnya di alun-alun. Tapi biarlah aku mengenal sifat kekesatriaannya. Sabarlah Maesha Wongateleng, berkata Maesha Agni. Kita tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa. Jika kau berbuat demikian, akibatnya kematian anakmu akan menjadi semakin cepat. Tetapi tidak ada cara lain, Paman. Jika Maesha Cempaka harus mati, biarlah aku mati lebih dahulu. Maesha Wongateleng
seperti aku kiranya kau tidak akan berkeberatan untuk mati. Karena itu tinggallah di sini, jagalah ibumu baik-baik, jagalah istrimu dan iparmu, istri Anusapati yang sudah tidak ada lagi. Biarlah aku mencoba menyelamatkan anakmu dan anak Anusapati. Paman, jika rencana itu benar, maka istana ini tentu sudah dikepung. Kedua anak-anak itu tentu mendapat pengawasan yang ketat. Biarlah aku berusaha tentu jauh lebih baik daripada berdiam diri saja. Jika anak-anak itu dapat disingkirkan, maka biarlah apa saja yang akan terjadi atas kita yang tua-tua ini. Maisa Wongateleng masih saja dicekam ketegangan. Aku akan menyingkirkan kedua anak itu. Aku akan berusaha meyakinkan Ibu Ranggawuni bahwa anaknya perlu diselamatkan bersama anakmu Maisa Cempaka. Sejenak Maisa Wongateleng memandang pada pamannya. Aku tidak akan menghiraukan keselamatanku sendiri jika kedua anak-anak itu dapat berhasil melepaskan diri dari maut. Apapun tebusannya aku akan menjalaninya. Maisa Wongateleng termenung sejenak lalu. Tetapi bagaimana dengan Adinda Agnibaya yang melihat sendiri pembunuhan itu? Apakah jiwanya juga tidak terancam? Tentu tidak akan dilakukan dalam waktu pendek. Justru karena Agnibaya melihat peristiwa itu. Mungkin di waktu mendatang, namun yang harus segera disingkirkan adalah kedua anak-anak itu. Keduanya merupakan hantu yang menakutkan bagi kedudukan Toh Joyo sekarang. Karena ia sadar bahwa kesetiaan terhadap Anusapati masih cukup besar. Maisa Wongateleng menundukkan kepalanya dalam-dalam. Akhirnya ia berkata dengan suara lemah, Paman Maiswagni, terserahlah pada Paman, aku akan menurut perintah Paman, asal anak-anak itu dapat diselamatkan. Seperti kata Paman, aku tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi atas orang-orang tua ini. Baiklah, sementara ini jaga anakmu baik-baik, jangan sampai ia lepas dari pengawasanmu. Aku akan membantumu, tetapi ada kalanya aku sibuk mengatur orang-orang yang akan berusaha melepaskan keduanya. Baiklah Paman, biarlah kedua anak-anak itu selalu bermain di halaman bangsal ini. Aku sendiri akan selalu mengawasi mereka. Demikianlah maka Maiswagni pun mulai berpikir dan berusaha untuk melepaskan kedua anak-anak itu dari kematian. Jalan satu-satunya bagi Maiswagni adalah menyingkirkan mereka dari halaman istana dan menyembunyikan mereka di tempat yang jauh dan terlindung. Tidak ada orang lain kecuali Witantra, berkata Maiswagni di dalam hatinya. Ternyata bahwa Maiswagni berhasil mengadakan hubungan dengan Witantra tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan Witantra sendiri sering memasuki istana Singosari seperti yang pernah dilakukannya. Meskipun di sekeliling dinding batu halaman, para prajurit selalu berjaga-jaga. Anak-anak itu harus cepat kau bawa keluar Witantra, agar tidak menimbulkan kesan bahwa aku yang membantu menyingkirkannya. Aku akan tetap berada di halaman istana saat-saat kau membawa kedua anak-anak itu, berkata Maiswagni ketika Witantra masuki bangsalnya. Aku akan berusaha, tetapi jalan agak terlalu sulit. Aku sendiri dapat keluar masuk halaman ini, tetapi dengan kedua anak itu, aku harus mendapat jalan yang aman. Aku percaya kepadamu, kau dapat membawa beberapa orang pengawal yang kau percaya dari antara prajurit-prajurit Singosari yang ada di Kediri. Jika ternyata kepergian kedua anak-anak itu diketahui oleh para penjaga, kau dapat mengamankannya dengan kekerasan. Baiklah Maiswagni, aku akan berusaha. Memang tidak seharusnya kedua anak-anak itu mati. Bukan karena pamrih yang melonjak-lonjak di dalam hati ini, namun keduanya memang perlu mendapat perlindungan. Aku berterima kasih padamu Witantra. Dua anak-anak itu sebenarnya lah sama sekali tidak berdosa. Baiklah Agni, siapkan keduanya malam nanti.
Aku akan bawanya keluar menjelang fajar. Malam ini biarlah seseorang menyiapkan pasukan kecil pengawal dari Kediri. Tetapi selain itu, aku merasa lebih tenang jika Mahendra ada bersamaku. Jika Mahendra bersedia, aku akan senang sekali. Kedua anak-anak itu akan menjadi semakin aman di tangan kalian sampai saatnya aku menyusulmu. Demikianlah maka Witantra pun kemudian meninggalkan bangsa Maeswagni untuk memulai dengan rencananya. Betapapun ketatnya penjagaan di istana dan pengawasan atas Maeswagni, namun dengan tanda-tanda sandi yang sudah mereka buat bersama, Witantra tidak banyak menemui kesulitan untuk memasuki dan keluar dari bangsa Maeswagni. Karena perhatian para prajurit Singosari lebih tertuju pada pengawal Maeswagni yang kadang-kadang berkeliaran di depan bangsal daripada kepada bayangan di gerumbul yang gelap di belakang bangsal-bangsal itu. Dalam pada itu Maeswagni mulai mengatur persiapan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga, jika keadaan maksa, ia tidak akan tinggal diam dan sekedar menyembunyikan kesan bahwa ia sudah terlihat. Jika kedua anak itu benar-benar dalam bahaya, maka ia tidak akan segan-segan untuk langsung melindunginya. Meskipun akibatnya akan sangat jauh karena ia sudah langsung terlibat. Untunglah bahwa Lembu Ampal yang mendapat tugas untuk membunuh kedua anak-anak yang masih sangat muda itu pun telah dibayangi oleh keraguan-raguan. Seandainya Lembu Ampal dengan membabi buta melakukan perintah Tohjoyo, maka kedua anak-anak itu tentu sudah dibunuhnya dengan mudah. Meskipun di halaman istana itu ada Maeswagni dan ayah salah seorang dari kedua anak yang harus dibunuhnya. Dengan sedikit permainan, kedua anak-anak itu tentu dipisahkan dari Maeswagni. Tidak usah mengirimkan Maeswagni ke Kediri. Di saat tertentu Maeswagni dapat dipanggil menghadap di Paseban. Dan di saat yang demikian tugas itu bukannya tugas yang sulit. Tetapi Lembu Ampal adalah seorang prajurit yang mempunyai nilai berpikir yang cukup. Ia bukan sekedar alat yang banyak, yang bergerak tanpa mengerti. Apalagi untuk membunuh kedua anak-anak yang tidak bersalah itu. Keraguan-raguan Lembu Ampal yang bahkan telah menghadap pendeta istana itulah yang telah ikut menyelamatkan kedua anak-anak muda itu. 2-3 hari yang diminta oleh Lembu Ampal ternyata merupakan peluang bagi Maeswagni yang bertindak cukup cepat. Seperti yang dipesankan oleh Witantra, maka Maeswagni pun telah mempersiapkan kedua anak-anak muda itu dibantu oleh Maisa Wongateleng. Dengan susah payah keduanya berusaha meyakinkan Ibu Ronggowuni bahwa tindakan itu semata-mata demi keselamatan anaknya. Apakah yang terjadi dengan Ronggowuni? Bertanya ibundanya. Tapi bekas permaisuri Singosari yang telah ditinggalkan oleh Anusapati itu selalu ragu-ragu. Terbayang di wajahnya kecemasan yang mendalam. Maeswagni dapat mengerti Ronggowuni adalah satu-satunya anaknya yang diharap dapat menyambung namanya dan terlebih-lebih bagi nama Anusapati. Sehingga dengan demikian rasa-rasanya ia tidak akan dapat melepaskan anaknya. Tuan Putri, berkata Maeswagni, tidak ada jalan lain untuk melindungi Ronggowuni. Mengapa anak itu harus pergi? Apakah di dalam istana ini Ronggowuni tidak mendapat perlindungan? Tuan Putri, Ronggowuni adalah putra tuanku Anusapati. Tuan Putri mengetahui perkembangan terakhir dari pemerintahan Singosari ini, juga mengenai tuanku Anusapati. Karena itu, Ronggowuni tentu selalu diancam oleh bahaya, justru karena ia adalah putra tuanku Anusapati. Tetapi aku tidak dapat berpisah dengan anak itu. Ia adalah satu-satunya hiburan bagiku, dan hidup matiku sangat tergantung kepadanya. Karena itu, Tuan Putri, Ronggowuni perlu diselamatkan. Ibunya termangu-mangu sejenak, tetapi sangat berat rasanya untuk melepaskan Ronggowuni.
karena ia tidak mau terpisah dari anak satu-satunya itu. "Kakanda Putri," berkata Maesa Wongateleng yang datang bersama Maesa Agni, "sebenarnya aku juga berat melepaskan Maesa Cempaka. Tapi bagi keselamatannya, apa boleh buat? Aku kira jalan yang paling baik adalah menyembunyikan anak-anak itu saat ini. Nanti jika keadaan sudah berubah dan menjadi berangsur-angsur baik, kita dapat mengambilnya kembali dan membawanya ke istana." Ibu Ranggawuni selalu termangu-mangu. Kebimbangan yang tajam telah melanda jantungnya. Namun ia menjadi cemas juga membiarkan Ranggawuni berada di istana. Agaknya ancaman pada anak itu bukan sekedar berguru. "Seandainya ancaman itu tidak sebenarnya ada," berkata Maesa Agni kemudian, "kepergian Ranggawuni dan Maesa Cempaka tidak menimbulkan kerugian apapun. Di daerah yang tersembunyi mereka akan dapat melakukan latihan-latihan kanuragan yang penting bagi hari depan mereka kelak. Karena itu menurut pertimbangan hamba, biarlah Ranggawuni pergi bersama Maesa Cempaka. Hamba akan selalu mengawasi mereka berdua, agar mereka berdua selalu selamat, baik dalam perjalanan maupun di persembunyian." Akhirnya Ibu Ranggawuni tidak dapat mengelak lagi. Maesa Agni dan Maesa Wongateleng berhasil meyakinkannya bahwa kedua anak-anak itu harus menyingkir sejauh-jauhnya dari istana untuk beberapa saat lamanya. Demikianlah maka dengan diam-diam Maesa Agni mempersiapkan keduanya. Malam nanti Witantra akan mengambil mereka, karena itu maka kedua anak-anak itu harus berada di bangsal Maesa Agni jauh sebelum gelap, justru untuk menghilangkan kecurigaan, karena keduanya selalu mendapat pengawasan yang ketat. Sehari itu kedua anak-anak muda itu berjalan hilir mudik berdua. Kadang-kadang mereka berada di bangsal Ranggawuni, kemudian ke bangsal Maesa Cempaka, dan sebentar kemudian mereka berada di bangsal Maesa Agni. Dengan demikian orang-orang yang mengawasinya menjadi agak bingung, dan akhirnya keduanya seakan-akan hilang di dalam bangsal Maesa Agni. Tapi para pengawas tidak begitu banyak memperhatikannya lagi. Mereka menyangka bahwa ketiganya masih saja hilir mudik di halaman. "Jika senja turun, kita harus tahu pasti di manakah kedua anak-anak itu berada," gumam seorang prajurit yang bertugas mengawasi anak-anak itu. "Mereka tidak akan dapat lari keluar halaman," desis yang lain. "Jika malam ini kita tidak mengetahui di mana mereka tidur, besok pagi-pagi kita tentu akan menemukannya bermain di halaman lagi." Kawannya mengangguk-angguk. Mereka selalu percaya bahwa tidak akan ada jalan keluar halaman. Setiap regol sudah mendapat perintah untuk menahan kedua anak-anak itu jika mereka pergi keluar. Bahkan Maesa Agni sekalipun, jika ia akan pergi keluar halaman, harus ada izin tersendiri dari Tuanku Tohjoyo. Dan mereka sama sekali tidak menduga bahwa Maesa Agni sedang mempersiapkan keduanya untuk melarikan diri lewat jalan yang tidak pernah mereka duga pula. Dengan tegang, Maesa Agni malam itu menyimpan Ranggawuni dan Maesa Cempaka di bangsalnya. Keduanya telah siap untuk meninggalkan halaman. Meskipun demikian, kedua anak-anak yang tidak terlampau banyak memikirkan bahaya yang dapat terjadi atas diri mereka itu sempat tidur dengan nyenyaknya sebelum mereka nanti akan dibangunkan oleh Maesa Agni. Di bangsal masing-masing, ibu kedua anak-anak itu sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun. Bagaimanapun juga mereka selalu dibayang-bayangi oleh kecemasan dan ketakutan bahwa sesuatu akan terjadi atas anak-anak mereka. Dalam pada itu di luar halaman istana, Witantra pun sudah menyiapkan diri untuk mengambil kedua anak-anak itu. Seperti yang dikatakannya, ia telah membawa Mahindra, serta selain Mahindra beberapa orang pengawal yang terpercaya dari Kediri telah siap pula melindungi Ranggawuni dan Maesa Cempaka jika terjadi sesuatu atas mereka. Demikianlah malam rasa-rasanya menjadi terlampau lambat.
Tiap saat Maeswagni selalu dicekam oleh ketegangan dan kegelisahan. Sementara itu, beberapa orang pengawal Maeswagni yang datang bersamanya dari Kediri selalu berjaga-jaga pula. Jika niat kedua anak-anak itu untuk melarikan diri dapat diketahui, maka yang akan terjadi adalah kekerasan. Dan para pengawal itu memang sudah siap, seperti yang selalu nampak di dalam sikap dan bahkan pakaian mereka. Para pengawal itu benar-benar telah pasrah diri pada pengabdian dan kesetiaannya kepada Maeswagni. Lewat tengah malam, seisi bangsal itu menjadi semakin tegang ketika mereka mendengar isyarat di belakang bangsal, isyarat yang sudah bersama-sama mereka setujui. Jika Witantra datang untuk mengambil kedua anak-anak itu dan membawanya menjelang fajar. Dengan saat hati-hati, Maeswagni pun menjawab isyarat itu dan membuka selarak pintu belakang. Dalam pada itu, dua orang pengawalnya yang telah memancing perhatian para penjaga bangsal itu, keduanya keluar dari bangsal dan berjalan di halaman depan hilir mudik. Pemimpin penjaga yang melihat keduanya menjadi curiga dan mendekatinya sambil bertanya, "Ada apa kalian berjalan hilir mudik di halaman di tengah malam di sana?" Keduanya tertawa, salah seorang dari keduanya menjawab, "Udara sangat panas di dalam. Kami tidak dapat tidur sama sekali. Benarnya kami ingin berjalan-jalan keluar halaman ini, bahkan keluar halaman istana. Tetapi kami menyadari kedudukan kami, sehingga kami hanya berjalan hilir mudik saja di sini." Pemimpin penjaga itu memandang keduanya berganti-ganti, menilik sikapnya yang acuh tidak acuh saja. Agaknya keduanya memang tidak mempunyai niat lain. Meskipun demikian, pemimpin penjaga itu tidak boleh lengah. Sehingga katanya, "Sebaiknya kalian berada di dalam bangsal saja di sana. Jika kalian berada di halaman mungkin akan dapat menimbulkan tanggapan yang lain di dalam keadaan seperti sekarang." "Ah," jawab salah seorang pengawal itu, "bukankah kami tidak berbuat apa-apa? Jika teringat kami sudah kering, kami memang akan masuk kembali dan mencoba untuk tidur. Di luar ternyata udaranya terasa agak sejuk." "Memang," jawab pemimpin penjaga itu, "tetapi maaf Kisana, sebaiknya Kisana masuk saja. Kami akan segera masuk jika kami sudah tidak merasa kepanasan lagi. Tentu kami tidak akan berada di halaman semalam suntuk." Pembicaraan itu memang menarik perhatian. Berapa orang prajurit yang bertugas di sekitar bangsal itu memandang kedua orang yang sedang berbincang dengan seksama. Perhatian mereka benar-benar tercekam oleh pembicaraan yang agaknya semakin lama menjadi semakin keras itu. "Kisana," berkata pemimpin penjaga itu kemudian, "Aku adalah orang yang malam ini bertugas memimpin penjagaan di sekitar bangsal ini. Kami terpaksa minta agar Kisana berdua mematuhi permintaanku." Salah seorang pengawal Maeswagni itu kemudian bertanya, "Kisana, sebenarnya selama ini kami selalu bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang sebenarnya sedang kalian jaga di sini? Kami menjaga keselamatan tuanku Maeswagni. Itulah yang tidak aku mengerti jika kalian memang bertugas untuk menjaga keselamatan tuanku Maeswagni. Maka kalian tidak usah berkeberatan jika kami berdua berada di sini. Kami pun sedang melakukan tugas yang sama seperti kalian. Kami tidak menyangkal, tetapi tugas kalian adalah di dalam bangsal. Tugas kami di luar bangsal. Kisana tentu juga seorang prajurit. Dengan demikian Kisana tentu mengetahui bahwa pembagian daerah pengawasan itu perlu, agar tidak terjadi salah paham di antara kita yang sebenarnya mempunyai tugas yang sama." Dua pengawal itu termangu-mangu sejenak, rasa-rasanya mereka sudah cukup lama berbantah. Ketika mereka menebarkan tatapan mata mereka berkeliling, lihatnya di bawah cahaya obor di sudut-sudut regol dan gardu, beberapa orang prajurit sedang memperhatikan mereka dengan seksama. Mudah-mudahan pati-pati sudah berhasil masuki bangsal.
Mereka berharapan di dalam hati. Karena itu maka salah seorang dari keduanya itu pun kemudian berkata, "Baiklah Kisanak, agaknya memang tidak seharusnya kami berbantah. Apalagi di malam hari yang akan dapat menarik banyak perhatian para prajurit. Aku tidak akan berkeliaran di halaman, tetapi minta izin untuk duduk di depan pintu sambil membuka pintu bangsal bagian depan. Sampai saatnya kami merasa tubuh kami segar kembali dan keringat kami sudah kering. Maka kami akan menutup pintu dan tidur dengan nyenyak. Terserahlah pada kalian," berkata pemimpin penjaga itu. Demikianlah maka kedua orang pengawal itu pun naik tangga bangsa dan kemudian duduk di pintu yang mereka buka lebar-lebar. Tapi mereka telah memadamkan lampu minyak di ruang depan dari bangsal itu, sehingga ruang itu nampaknya hanya hitam pekat dari luar. Di dalam bangsal, Witantra dan Maeswagni telah mempersiapkan segala keperluan kedua anak-anak itu. Bahkan ternyata Mahendra pun ikut memasuki bangsal itu pula. "Kita harus mendukung anak-anak itu melompat dinding," desis Witantra. "Karena itu aku membawa Mahendra serta." Setelah semua pembicaraan telah cukup, serta pesan-pesan dan rencana-rencana di saat yang akan datang, maka kedua anak-anak itu pun kemudian dibangunkannya. "Apakah semuanya sudah siap?" bertanya Ronggowuni masih setengah tidur. "Shh, jangan berbicara apapun," desis Maeswagni di telinga anak itu. "Bangunlah dan bersiaplah." Dua anak-anak itu pun kemudian berbenah diri sejenak. Mereka memulihkan kesadaran mereka. Kemudian setelah minum barang seteguk, maka Ronggowuni pun berkata, "Aku sudah siap. Apakah kita akan pergi sekarang?" "Kau akan pergi bersama Paman Pati-Pati," berkata Maeswagni. Ronggowuni mengerutkan keningnya, dipandanginya Witantra yang berdiri termangu-mangu di sisinya. Yang seorang adalah Paman Mahendra. Ronggowuni dan Maesa Cempaka mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kalian harus percaya pada mereka. Turutilah segala perintahnya. Aku tidak pergi bersama kalian agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan akibat yang amat jauh. Jika kalian pergi tanpa menyangkut namaku, akibatnya akan dapat dibatasi pada lembu ampal saja." Dua anak-anak itu tidak begitu mengerti maksud Maeswagni, namun keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Jenak kemudian, maka saat yang mereka tunggu telah datang. Maeswagni pun kemudian berikan isyarat pada beberapa orang pengawalnya untuk memancing perhatian para penjaga itu kembali di pintu depan. Demikianlah maka beberapa orang pengawal itu pun kemudian berkumpul di muka pintu depan. Mereka berbicara dengan seenaknya saja sehingga sangat mengganggu para penjaga di regol halaman dan bahkan di sekitar bangsal itu. Pemimpin penjaga bangsal itu menjadi kian curiga. Ternyata yang dua orang masih belum masuk kembali, bahkan kemudian disusul oleh beberapa orang lagi yang duduk di muka pintu yang terbuka. Dengan dada yang berdebar-debar, pemimpin penjaga bangsal mendekatinya. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah yang kalian percakapkan di malam hari begini? Panas sekali, ternyata di luar udara terasa sejuk. Namun menurut kedua kawanku ini, kami tidak boleh turun ke halaman. Jangan membuat ribut, seharusnya kalian masuk dan pintu itu pun ditutup. Bagaimana jika aku minta izin untuk berada di halaman? Tentu kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami tidak memakai pakaian lain, kecuali selembar lancingan. Jika kami bersenjata, senjata itu tentu akan nampak." Pemimpin penjaga itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, Kisanak, itu tidak perlu. Udara panasnya bukan main. Kau sudah beberapa malam berada di Singosari, dan kau tidak pernah merasa kepanasan dan berbuat seperti ini." Para pengawal itu terdiam sejenak. Ternyata bahwa pemimpin penjaga itu cukup cermat mengamati keadaan.
Sehingga karena itu para pengawal itu tidak memaksanya lagi, agar dengan demikian tidak akan menumbuhkan kecurigaan yang lebih besar dan bahkan mungkin akan dapat mengganggu usaha Witantra untuk melarikan kedua anak-anak dari lingkungan istana Singosari. Namun waktu yang sedikit itu telah dapat dipergunakan sebaiknya oleh Witantra dan Mahendra. Selagi para prajurit yang bertugas di sekitar bangsal itu tertarik pada pembicaraan pemimpinnya dengan beberapa pengawal yang berkumpul di muka pintu dan yang memang menumbuhkan kecurigaan, sehingga diam-diam para prajurit itu pun bersiaga. Witantra dan Mahendra telah berhasil membawa kedua anak-anak muda dari bangsa. Witantra menyusup gerumbul dan pohon bunga-bungaan yang memang terdapat di sekitar bangsal Maeswagni itu. Berapa saat Maeswagni masih dicekam oleh ketegangan, namun ia pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Jika kepergian Ranggawuni dan Maesa Cempaka itu dapat diketahui oleh para penjaga, maka tidak ada jalan lain daripada kekerasan untuk melindunginya. Tetapi setelah beberapa saat tidak terdengar keributan, maka Maeswagni pun menarik napas dalam-dalam. Ia merasa agak lapang dadanya karena menurut perhitungannya, Witantra sudah tidak berada di daerah pengawasan prajurit-prajurit di bangsalnya. Meskipun demikian, Maeswagni masih harus bersiaga. Jika Witantra gagal meloncat dinding karena ia membawa kedua anak-anak itu, maka persoalannya masih akan sama saja kekerasan. Dalam pada itu, Witantra dengan hati-hati membawa Ranggawuni merayap di dalam gelapnya malam, sedang Mahendra mengikuti di belakang sambil membimbing Maesa Cempaka. Mereka menerobos pertamanan yang penuh dengan pohon-pohon bunga di dalam sisa malam yang dingin. Menjelang fajar, para penjaga di sekitar istana sudah merasa lelah dan kantuk. Dan biasanya menjelang fajar tidak akan terjadi apa-apa lagi. Sehingga dengan demikian mereka menjaga sedikit lengah karenanya dibandingkan saat-saat sebelumnya. Kita harus segera melompat dinding, desis Witantra. Aku tidak dapat, sahut Ranggawuni. Witantra memandang Ranggawuni sejenak, tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Aku akan mendukungmu." "Dan Adinda Maesa Cempaka?" bertanya Ranggawuni. "Biarlah Mahendra yang mendukungnya." Ranggawuni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya bahwa kedua orang itu akan mampu melakukannya. Apalagi ia tidak begitu menyadari bahaya yang sedang mengancam dirinya, sehingga karena itu maka kedua anak-anak itu tidak begitu merasa kecemasan. Berbeda dengan kedua anak-anak itu, maka baik Witantra maupun Mahendra telah dicekam oleh ketegangan. Mereka merasa dibebani oleh tanggung jawab yang sangat berat. Karena kedua anak-anak itu bukan sekedar anak-anak kebanyakan yang harus diselamatkan nyawanya. Tapi bagi Singasari, kedua anak itu mempunyai arti tersendiri. Ketika Witantra dan Mahendra sudah sampai di tepi halaman, maka mereka pun beristirahat sejenak. Dengan seksama mereka mengamati keadaan di sekitarnya. Namun agaknya malam terlampau sepi dan hening. Dalam pada itu, selagi Witantra dan Mahendra diam melekat di dinding halaman di balik bayangan gerumbul pohon-pohon bunga, Maeswagni telah keluar pula di pintu depan. Dengan lantang ia membentak-bentak pengawalnya dan menyuruh mereka masuk dan menutup pintu. "Apakah kalian sangka kalian berada di rumah kakek?" geram Maeswagni. "Untunglah aku terbangun dan mengetahui bahwa kalian telah berbuat tidak sewajarnya malam ini. Coba kesan apakah yang terdapat pada para prajurit Singosari tentang kawan-kawannya yang selama ini berada di Kediri. Seakan-akan kalian telah kehilangan tata laku sebagai seorang prajurit, duduk berdesakan hampir telanjang di depan pintu bangsal ini. Bangsalku,
seorang yang mendapat kekuasaan Maharaja Singosari di Kediri. Para pengawal itu kemudian dengan tersipu-sipu masuk ke dalam dan menutup pintu bangsal itu kembali.